pastinya aku Rahmawati dan juga Aku Putri Andriana. pastinya kembali nemenin kalian di items Informasi ke teman-teman milenial. cuma di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Seperti biasa hari ini aku dan Ayu akan nemenin kalian dimanapun berada ya. Untuk kasih informasi-informasi yang pastinya informatif dan juga up to date. Tapi sebelum lebih jauh lagi kita ngobrol, sebelum lebih jauh lagi aku dan Ayu kasih informasi, ada baiknya kita harus terus menggunakan masker ya. Iya, teman-teman milenial juga di rumah nggak boleh lupa ya pakai masker ya. Kalau Betul. misalkan sekarang udah mulai ada sekolah atau kuliah, kerja yang udah mulai harus datang fisik, ini salah satu senjata perang. Betul Senjata banget. perang kita di masa pandemi. Pokoknya haram tidak menggunakan masker ya. Haram hukumnya ya. Betul banget. Dan Put, di episode kali ini tuh sebenarnya apa ya? Ini aku bisa bilang episode yang emosional dan sentimental banget, buat betul. aku. Karena kita memperingati Hari Ibu. Nah, tentang Hari Ibu nih Put, kamu ini adalah tipe yang hubungannya gimana sama ibu kamu? Apakah yang ekspresif mengungkapkan rasa sayang atau yang justru malu-malu? Ya, enggak lagi, aku bukan tipe yang ekspresif gitu. Aku kayak lebih menunjukkan action aja, misalnya kayak perhatian gitu ya. Tapi Oke. nggak bisa tuh kalau aku harus menyampaikan dalam bentuk kalimat. Kalau kamu gimana Yuk? Kalau aku sebenarnya kalau kalimat juga enggak, tapi kayak aku tuh lumayan ekspresif. Jadi kayak aku tuh sering melukin ibu aku kayak gitu. Terus kayak sebelum aku pergi kemana-mana itu kan selalu salib, tapi aku tuh selalu cium pipi sama cium kening ibu aku. Jadi emang kayak kita tuh lumayan ekspresif sih aku bilang, tapi bukan Lumayan ya. kata-kata. Nah mungkin teman-teman milenial juga di rumah punya caranya masing-masing ya. Ada yang malu-malu atau ada yang ekspresif banget atau ada yang sedang-sedang ya. Pokoknya intinya kita tetap sayang sama Pasti ibu dong, kita. nggak mengurangi rasa sayang kita gimana pun Betul. bentuknya ke ibu kita. Nah, tapi ya, ngomong-ngomong soal Hari Ibu nih ya Yuk, selain ibu kita ya yang perempuan hebat, ternyata nih di dunia atau di Indonesia juga ada perempuan-perempuan yang inspiratif. Siapa aja tuh Put? Mungkin banyak teman-teman milenial yang belum tahu ya. Yang pertama ini ada Malala Yousafzai, yang dimana saat usianya 11 tahun itu ia meninggalkan bangku sekolah pasca pendudukan ekstremis Taliban yang menguasai area tempat tinggalnya di Pakistan, tepatnya di Swat Valley. Nah, ia itu terdorong untuk terus melanjutkan pendidikan di mana pada tahun 2012 ketika usianya 12 tahun ia berbicara di depan publik demi memperjuangkan hak pendidikan bagi anak dan perempuan Pakistan. Dan 10 hari setelah pidatonya tersebut atau tepatnya itu 10 Oktober 2012, saat pulang sekolah Malala ditembak orang tak dikenal di sisi kiri kepalanya. Agak miris ya. Sedih banget. Jadi ini juga bisa dibilang sebagai salah satu aktivis perempuan yang kemudian diterbangkan ke Birmingham untuk alasan keamanan. Dan ia juga tidak pantang menyerah, terus menyuarakan isu pendidikan dan kesetaraan gender bagi kaum perempuan. Malala justru tuh malah semakin gencar berpidato di forum internasional hingga pada Desember 2014 Malala langsung menarik mata dunia. Nih udah pasti sih karena mungkin anak-anak ya kapan lagi dia juga sebagai aktivis perempuan. Tapi ya teman-teman bukan tanpa alasan kenapa Malala Yousafzai ini menyuarakan pentingnya pendidikan. Karena di seluruh pelosok dunia masih banyak anak perempuan di seluruh dunia yang belum memiliki hak setara dengan laki-laki, terutama dalam bidang pendidikan. Dan bukannya takut, justru keberanian wanita Pakistan yang satu ini tuh malah semakin meningkat. Malala terus mengampanyekan anti diskriminasi gender dan hingga mengumpulkan dana untuk biaya pendidikan bagi perempuan. Dan karena keberanian dan tindakannya pada tahun 2014 atau tepatnya itu saat usianya 17 tahun, Malala Yousafzai pun berhasil menyabet Nobel Perdamaian Dunia. Dan dari perjuangan itulah pada tahun 2017 Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menunjuk Malala Yousafzai sebagai Duta Perdamaian Dunia. Setelah itu nggak berhenti sampai situ aja, tapi Malala justru terus aktif menyuarakan isu-isu perempuan serta menulis buku untuk mendorong anak-anak perempuan di seluruh dunia memperjuangkan hak-hak mereka. Salut banget ya buat Malala, ini kita 10 tahun, 11 tahun
belum kepikiran ya sama hal-hal kayak gitu. Ini dia udah bisa orasi, Betul. bahkan sampai ditembak. Wah, itu kisah hidupnya luar biasa. Sampai banget. internasional loh, bukan di Pakistan Sampai aja. internasional. Ini keren banget. Nah, selanjutnya ini ada yang nggak kalah keren juga teman milenial, asalnya dari Swedia. Ada remaja perempuan yang menginisiasikan gerakan bolos sekolah sebagai aksi dari protes. Ini karena dia ini ingin menyuarakan atau menentang perubahan iklim dunia. Dia adalah Greta Thunberg. Dan Greta sendiri waktu itu umurnya masih 15 tahun, jadi masih SMA gitu ya, high school. Dan dia ini menggebrak dan berhasil mengalihkan pandangan dunia, dunia internasional bahkan, bukan cuma di Swedia aja. Sejak pidato pertamanya sebagai bentuk protes atas perubahan iklim dunia, guys. Dan ini nggak main-main, pidatonya itu ada di depan Parlemen Swedia pada Agustus 2018. Pendemo menuntut para politisi dunia untuk melakukan lebih banyak hal untuk lingkungannya. Dan papan bertuliskan School Strike for Climate yang ia bawa pun kembali menjadi tagline dari para aktivis yang kemudian melanjutkan demonstrasi itu secara global di tahun 2019. Dan dari aksi lantangnya teman milenial, PBB itu mengundangnya menjadi pembicara dalam konferensi tingkat tinggi PBB di New York, Amerika Serikat dalam rangkaian acara Climate Action Summit. Dan lewat pidatonya teman milenial, Greta ini tuh mengecam para pemimpin dunia yang menurutnya itu udah gagal untuk menangkal fenomena perubahan iklim yang bisa membahayakan umat manusia. Uniknya, waktu dia memenuhi undangan PBB itu, dirinya itu memilih berlayar melintasi Samudra Atlantik selama 2 minggu, 14 hari dari Plymouth, Inggris menuju ke Manhattan di New York. Ini tuh sebenarnya gara-gara Greta menolak naik pesawat yang dapat menghasilkan jejak karbon yang berbahaya untuk lingkungan. Dan berkat kegigihannya, Greta ini berhasil menerima penghargaan Nobel Alternatif dalam ajang Right Livelihood Award. Dan dibalik sosok yang sangat menginspirasi masyarakat, ternyata Greta Thunberg ini tengah berjuang melawan sindrom Asperger yang merupakan kelompok gangguan spektrum autisme ringan. Meskipun begitu, Greta menganggap dan membuktikan dirinya bahwa kondisi apapun itu tuh sebenarnya nggak jadi halangan untuk melindungi diri dari kerusakan lingkungan yang lebih parah di bumi ini. Wow, inspiratif banget ya. Nah, aku dapat memastikan kayaknya dia tidak pernah minum pakai sedotan plastik kayaknya ya. Iya. Jadi pakai gelas biasa langsung gitu ya. Bener lah, ini keren banget sih. Tapi nih selanjutnya masih ada lagi ya sosok perempuan tangguh yang datang dari dalam negeri. Ini perempuan ini dikenal sebagai tokoh yang memunculkan ide dan gagasan untuk memperbaiki perekonomian Indonesia. Siapa sih yang nggak kenal sama Ibu Sri Mulyani Indrawati atau biasa orang menyebutnya tuh Ibu SMI. Menteri yang kelahiran 26 Agustus 1902 ini menjadi wanita pertama yang menjabat sebagai Menteri Keuangan Indonesia dan sekaligus sebagai orang Asia pertama yang menduduki jabatan Direktur Pelaksana Bank Dunia. Dan juga ya karena terlahir dari keluarga yang menjunjung tinggi sebuah pendidikan, Sri Mulyani Indrawati pernah menjadi bagian dari Research Associate dan juga pernah menjadi Wakil Kepala Pendidikan dan Wakil Kepala Bidang Penelitian di FEUI. Berkat keahliannya dalam bidang ekonomi, Sri Mulyani bahkan dinobatkan sebagai Menteri Keuangan Terbaik Asia oleh Emerging Markets pada 2006 lalu. Ia juga terpilih sebagai wanita paling berpengaruh kedua di Indonesia versi majalah Globe Asia pada Oktober 2017. Dan selain dikenal sebagai sosok yang bijak dalam mengambil keputusan, sosok Sri Mulyani Indrawati juga sering dikatakan sebagai pengantar pikiran masyarakat. Karena segala sesuatu yang mengganjal di pikiran masyarakat termasuk dalam hal perekonomian itu membuat hatinya bergerak untuk mengetahui apa sih yang diinginkan oleh masyarakat. Dan ini aku setuju banget ya, semenjak
kehadiran Ibu Sri Mulyani sebagai menteri ini tuh mindsetnya tuh perempuan bisa jadi pemimpin? Bisa. Aku pun sebenarnya pernah beberapa kali ketemu langsung sama Bu Sri gitu ya. Dan aku tuh ngerasa auranya tuh positif banget loh Put. Iya, jadi tuh kayak yang positive vibes, pintar, smart, terus habis itu kayak lincah, ngerti gak sih? Jadi kayak yang banyak kegiatan tapi tetap kayak semangat gitu loh menjalani kegiatannya. Ini keren banget. Salut buat sederhana ya aku ngeliatnya. Yes, betul. Dan selanjutnya ini adalah sosok dari Indonesia juga. Terkenalnya nih mungkin karena sering memarahi warga yang nggak patuh sama aturan ya. Ataupun mungkin juga merusak tanaman dan lain sebagainya. Sampai nih ya yang paling ikonik juga, ini pernah ada aksi bersujud di depan para dokter Rumah Sakit Rujukan COVID-19 Surabaya RSUD Dr. Sutomo. Siapa lagi kalau bukan Ibu Tri Risma Harini. Tahu biasanya kita sebut juga dengan Bu Risma ya. Sebelum ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Sosial Republik Indonesia, Tri Risma Harini atau yang sekarang ini akrab disapa dengan Bu Risma merupakan wanita pertama yang terpilih sebagai wali kota Surabaya sepanjang sejarah. Dan ini di periodenya ini dia mendudukinya 2 kali. Jadi pertama itu di tahun 2010 sampai 2015 dan yang kedua itu di 2015 sampai 2020. Sebagai mantan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya, di bawah kepemimpinannya Kota Surabaya itu mengalami perubahan positif yang signifikan banget teman milenial. Contohnya nih ya, tata lingkungan yang lebih rapi dan juga bersih, serta banyaknya taman kota untuk menambah keasrian. Sebagai orang yang memiliki latar belakang ilmu arsitektur, Risma memang telah membangun beberapa taman kota. Salah satunya yang terkenal adalah Taman Bungkul yang berhasil menyabet juara taman terbaik se-Asia, bukan cuma se-Indonesia, di tahun 2013 lalu. Pada The 2030 Asian Townscape Sector Award dari Kantor Regional Perserikatan Bangsa-Bangsa Asia dan Pasifik. Ibu Risma juga sangat memperhatikan pembangunan trotoar di sepanjang Jalan Basuki Rahmat, Tunjungan, Blauran, dan Panglima Sudirman. Namun gebrakan besar Risma yang sempat mengundang pro dan kontra adalah pada tahun 2014 lalu, yaitu penutupan lokalisasi terbesar se-Asia Tenggara, yaitu Gang Doli di Surabaya. Ya, itu memang saat itu beritanya sangat mencolok banget ya, tapi itu juga yang bikin Bu Risma juga jadi lebih terkenal gitu, banyak masyarakat yang tahu Bu Risma. Pro dan kontra banget sih waktu itu. Nah, terus sosok perempuan selanjutnya juga masih datang dari Indonesia yang merupakan seseorang akademisi, yaitu dosen Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada dan juga baru saja berhasil masuk ke dalam daftar 100 orang paling berpengaruh di dunia versi Time. Penghargaan yang diterima Adi Utarini ini dinominasikan langsung oleh Melinda French Gates, filantropis negeri Paman Sam pada September 2021. Dan mau tahu nggak apa aja sih yang dilakukannya? Adi Utarini yang merupakan lulusan Fakultas Kedokteran UGM 1989 telah melakukan penelitian yang berfokus pada manajemen pengendalian penyakit dan kualitas perawatan kesehatan. Adi Utarini juga bekerja sama dengan peneliti global dalam World Mosquito Program yang bertujuan mengekang ancaman demam berdarah dengan menginokulasi nyamuk dengan Wolbachia pipientis. Dan for your information nih guys, Wolbachia itu merupakan bakteri yang tidak berbahaya bagi manusia tapi dapat mencegah nyamuk menularkan demam berdarah melalui gigitannya. Di mana nanti bakteri ini akan bersaing dengan virus penyebab DBD sehingga membuat virus jadi sulit bereplikasi atau memperbanyak diri. Dan dari penelitian yang dilakukan Adi itu terbukti bahwa bakteri Wolbachia pipientis ini dimasukkan ke dalam nyamuk Aedes aegypti berhasil menekan angka kasus infeksi demam berdarah hingga 77%.
sih lihat kan sekarang tuh emang udah zamannya emansipasi, nggak ada lagi tuh yang namanya perempuan nggak bisa berkarir, nggak bisa yang namanya mendapatkan pendidikan yang layak, udah nggak ada. Sekarang tuh kesetaraan gender udah zamannya ya Put ya. Betul banget, dan itu juga tadi menggambarkan perempuan-perempuan inspiratif yang mungkin kita bisa mengikuti jejaknya ya, jadi kedepannya bisa lebih berprestasi lagi. Betul. Nah segitu dulu teman-teman informasi yang bisa aku sampaikan sama Ayu soal Hari Ibu ya, tapi di segmen ini doang. Masih ada segmen-segmen selanjutnya lagi yang pastinya informasinya seru, makanya jangan kemana-mana, terus sama kita di Items Informasi ke teman-teman milenial.